Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Rahayu. Terima kasih. Sengaja malam ini saya datang ke sini tadi kalau Pak itu mengatakan Bungaret tekon, berarti itu sudah kerinduan saya sudah sangat memuncak. Alhamdulillah saya hari ini betul-betul bertemu dengan beliau segar waras tenang. Betul, ini yang saya rasakan, memang ternyata di seni itu selain memang kita merasakan ada sebuah keindahan, memang bisa untuk sebuah pengobatan. Saya lama tidak kumpul dengan senior-senior saya, teman-teman saya. Saya betul-betul black. Saya sakit lambung hampir 1 tahun, itu lambung saya kambuh terus. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya dengan bertemunya saya bisa kembali eksis lagi. Berkesenian lagi. Ya. Kalau tadi saya sangat tertarik sekali, walaupun saya sudah lama menekuni di tari, tapi untuk topeng itu saya memang betul-betul masih jauh, harus banyak belajar. Karena memang waktu yang dulu tuh hanya sepintas saja saya mengenal tentang topeng. Untuk malam ini yang membahas tentang topeng Bangte begitu tinggi tentang fisiologinya. Apakah topeng Bangte itu memang ada sebuah sakral sehingga memang harus dipentaskan pada saat-saat tertentu, ataukah memang boleh ditarikan pada event-event semuanya? Dan karena ada perpaduan antara merah dan putih, memang harus 2 orang gitu ya, 2 orang dan merah dan putih, dua atau loro yang tadi. Kalau yang selama ini yang sudah beredar, kebanyakan di Malang itu kan memang terkenal dengan topeng Malang, tapi yang selalu disuguhkan itu pasti bapang. Padahal itu biasanya untuk penyambutan. Loh, kok bapang sih? Kayak gitu. Padahal kan kita mungkin tahu ya karakter bapang itu bagaimana. Nah, mungkin apakah boleh, apakah bisa untuk disuguhkan di sebuah penyambutan tamu, misalnya sebagai pengganti, atau paling tidak ada variasi yang lain biar tidak tadi bapang aja yang disuguhkan. Ini pertanyaan selanjutnya. Dan tadi juga sudah dijelaskan ada, kalau nggak saya dengar gitu ya, ada beskalan Bangte, ada beskalan putri. Terus bedanya dengan beskalan putri itu apa? Kalau yang Bangte kan jelas pakai topeng. Kalau beskalan putri apakah memang ada hubungannya dengan yang ini atau ada yang lain lagi? Nah, itu yang kesekian kalinya. Yang terakhir, saya mengharap sekali, kebetulan saya di dunia pendidikan, seandainya jangankan anak-anak, guru-gurunya saja tentang topeng Malangan itu banyak yang tidak mengerti. Mumpung di sini ada Bapak dosen, mungkin panjenengan atau bisa mengkoordinir itu, mengajak atau mengundang dari guru-guru, terutama guru-guru di sekolah-sekolahan, baik itu dari SD, SMP, SMA, itu diperkenalkan lebih jauh lagi tentang topeng Malang yang ada di Malang. Saya kira dari saya itu, mohon maaf, Pak Menteri, udah tapi Nyojayu, matur nuwun, dalu menika saged jejagungan kali tokoh-tokoh penari budayawan. Kula ngeten, kula niki wau kan penikmat nih Pak. Namung topeng Bangte niki kok napa nggih? Teng pamanggih kula kok enten sing harus
rekonstruksi ngoten. Soalnya niki kan nggak ada brengos, nggak ada jenggot niki. Berarti niki kan nggih jaler nggih. Niku nggih jaler. Tadi secara isi dijelaskan ini rohnya Biung, rohnya Bopo. Saya pikir ini nanti akan menimbulkan satu apa ya, khususnya untuk yang anak muda akan terjadi mal konsep ya, kesalahan konsep dalam memahami topeng ini. Mungkin kalau menurut pendapat saya nanti perlu ditambahi di sini banyak anak-anak muda sehingga ada satu jarak pemahaman antara kita, bahasa kita dengan bahasa mereka. Bahasa mereka itu kan bahasa WA, bahasa SMS, bahasa macam-macam bahasa simbol. Nanti ini saya minta diperjelas. Terus yang kedua, saya sungguh bersyukur mengenal istilah banteh itu tadi, abang putih, karena memang warnanya abang dan putih. Tapi secara terminologi, kalau menurut pendapat saya perlu ada rekonstruksi ulang terhadap definisi itu sehingga anak-anak tidak jumbo, Pak. Karena anak-anak itu khususnya generasi yang milenial itu jadinya antara Bopo Biung itu tidak abang dan putih. Kita melihat telur itu putih dan kuning gitu ya. Terus kita melihat ovum itu tidak merah juga ketika kita mencoba mengkaji melalui satu ilmu biologi. Nah, supaya tidak terjadi satu apa ya, konsep yang salah khususnya bagi generasi yang jaraknya jauh dengan kita, mungkin itu ada penjelasan-penjelasan atau istilahnya perlu digali kembali, dikonekkan antara pemahaman anak-anak yang sudah banyak kemajuan, banyak apa ya istilahnya, pengetahuan baru, sehingga nanti antara generasi muda, generasi milenial dengan generasi yang sudah memahami tingkat tinggi ini tidak terjadi kesalahan dalam memahami banteh. Karena kita juga memahami ada bendera merah putih itu ditarik ke Gulo Klopo, dan itu yang sangat kuat di hati anak-anak. Ini juga perlu dikoneksikan dengan itu semua sehingga nanti generasi milenial tidak semakin jauh karena pengertiannya jadi beda. Akhirnya kita semakin pokok isok gak ngerti isi gak bobo gitu. Untuk itu saya mohon nanti berkenan untuk lebih mendetailkan itu. Jadi kalau menurut pendapat saya ini perlu ada multidisipliner untuk menjelaskan banteh. Ada satu konsep yang komprehensif khususnya di mata anak-anak. Mungkin itu saja, mohon maaf ya seterusnya. Saya terima kasih bisa bertemu dengan penjenengan semua. Mudah-mudahan nanti silaturahim ini berjalan terus, kita bisa diskusi dan Malang bisa memiliki ikon topeng. Ngapunten. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sangat setuju karena begini, di dalam transformasi budaya, contohnya di cerita Panji itu transformasinya dari Janoko itu dari Batara Wisnu. Jadi kalau raja-raja Wisnuisme itu ya kayak begitu, Siwaisme kayak begini. Apalagi saya melihat tentang tata kostum juga. Topeng ini adalah topeng gagahan. Saya juga bisa mengatakan bahwa yang topeng putih itu digabung menjadi topeng Suropati, adiknya Wadalwerdi. Topengnya begitu. Tetapi bedahan meripat tidak telengan, orang pelengan, tapi kedondongan. Nah, kalau tujuannya bahwa ingin mencari suatu kemurnian, ini juga kajiannya perlu juga, saya kira, budaya transformasi.
Misalnya saya ingin membedah tentang topeng Gajayana. Saya diskusi sama Mbak Karimun. Mbak Karimun sebenarnya kalau di wayang topeng Gajayana itu apa ya? Topeng Gajayana ini sak Bolodewo, artinya sak Bathara Brahma gitu ya. Artinya akhirnya ketemu bahwa alirannya Siwaisme. Nah, ini budaya transformasi di topeng selalu begitu. Kartaji umpamanya itu dari Sri misalnya. Nah, lalu kalau Bante ini nanti bisa juga dirunut, apakah dari Kalma dan Ratih itu bisa juga mewakili sperma? Karena apa? Di kisah Kundoro Karno itu juga menyebutkan itu namanya yang Rena, jadi yang Kama dan yang Ratih. Jadi Kama itu kok Bopo, Ratih itu kok Biuk, lalu muncullah Asmara Dana, Asmara Dana. Jadi mau copat Malangan bukan diwiwiti dari Sekar Mijil, Pak Wibi. Kalau di Jawa Tengah Mijil, kita diwiwiti dari Asmara Dono. Ingsun amiwiti muji, seperti itu. Nah, ada persoalan tadi berangkat tentang pemahaman makna. Jadi kosmologi simboliknya orang Jawa Tengah dan orang, kalau Jawa Tengah Pancer itu kayak papat wetan putih, kidul abang, kulon kuning, telur ireng. Nah di sini itu bukan hijau tapi biru. Terbukti di mana? Di Serimpi Limo gitu. Nah oleh karena itu di dalam topeng Panji itu menurut pemahaman Sukmo Wasiso yang berupa kuning campur Sukmo Purbo berwarna itu merah. Sukmo Jati bukan merah tapi biru. Jadi biru ke hijau-hijauan akhirnya kena kuning itu. Nah sampai di sanalah bahwa pedoman kita melacak dari transformasi warna, transformasi bentuk. Saya mikir juga telengan, tapi ini gelungnya ini gelung centung, gelung yang dipakai di Jawa, bukan pokokan udeng kodok benisek. Kenapa begitu? Memang gagahe Malang itu. Malang koyok sabrangan, tetapi orang Angkara Murka. Nah jadi kan sulit untuk menggambarkan. Nah barangkali memang pasti suatu ketika ada simposium lagi, seminar lagi, bagaimana topeng batik itu harus ditata, termasuk kostum. Menurut saya begitu. Nah sebentar lagi rancunya lagi dengan beskalan lanang. Wiwit dumadine cikal bakal lalu beskalan putri menggambarkan Sukanti umur 9 tahun ngipi ketemu dari Proborno. Ayo nak, kowe melu aku. Mboten mak, kula sakit. Kowe bakal waras tak dadekno tanda. Lama-lama muncullah cikal. Nah pada saat itu ada orang ngamen. Ngamennya gending kelompok endek. Ki Jombo itu mengatakan adalah topeng kembar walaupun berwarna merah dan putih. Dia ini kenapa kembar? Geraknya sama, bentuknya sama, geraknya sama, karakternya sama gitu ya. Jadi ini adalah loro-lorone ngatunggal. Nah, loro-lorone ngatunggal ini adalah hubungan antara merah dan putih ini menjadi satu kesatuan. Hanya itu saja. Nah, bahwa ini yang perlu disampaikan tentang makna seperti itu. Tapi kalau disampaikan tentang multidisiplin dengan ilmu kedokteran, ilmu biologi, ya mungkin perlu untuk lebih dikaji yang lebih dalam lagi, tetapi bukan untuk dirubah tapi untuk diperjelas, saya kira itu. Begitu Pak Teguh kira-kira. Oke. Mungkin masih ada ibu bapak sekalian, tokoh sepuh-sepuh itu perlu memberikan pencerahan, monggo Pak Agus, Pak Soponing.
Monggo kalau masih diiringilah, dibuat sambil door to door ngamen keliling, jadilah. Terima kasih, mungkin saya menambah yang enteng-enteng ya. Tadi Pak Wido sudah jawab pertanyaan Mas Widi, tapi Mas Widi tadi sempat tanya saya jawab sedikit. Kenapa sih harus anak-anak biar menarinya bisa bagus atau apa? Yang memang kan tahapannya memang pertama itu anak-anak itu belajar untuk hafal gerak. Habis hafal itu ada yang namanya teknik. Teknik itu pembetulan bentuk. Singket capeng ini, singket cakrek ini, bentuk singket gelebak gitu, namanya gitu. Kebiok sampur itu seperti ini. Itu bentuknya diperjelas. Akhirnya anak itu tahu secara teknik, dan itu juga butuh proses. Setelah itu kalau di Gedung Monggo, kalau mau ngomong sinau seperti ini tadi, itu memang butuh proses. Memang Gedung Monggo itu, wayang topeng itu di tempat saya, untuk yang usia sepuh ya, melaksanakannya juga dengan ritual, orangnya juga berspiritual. Jadi orang yang belajar topeng di Gedung Monggo itu mesti orang berspiritual. Kenapa begitu? Salah satunya dari warga-warga penari topeng Penabu itu mesti ikut di paguyuban kebatinan. Mbak saya itu ada yang kelompoknya namanya Piwulan Kaweruh Kasunyatan, Piwulan Kaweruh Luhur. Jadi mereka belajar ilmu di situ. Akhirnya dikala mencerna apa yang dikatakan Mbak Wido sama Mbak Soleh itu juga tidak sulit sudah. Cuma manggone, oh ini manggone dek ini, ini manggone dek ini. Itu kalau setahu saya. Kemudian rutinitas yang disampaikan Mbak Soleh tadi, Senen Legi. Senen Legi itu selalu kita melaksanakan satu ritual kepunden. Itu anak-anak kita ajak semua ke sana. Ngerti gak ngerti dijak disik. Tadi memang butuh proses. Mbak Wido bilang gak iso ngobrol tiga inginin enggak. Jadi butuh proses. Diajak ke Punden, diajak suku ke Punden, diajak suku ke makamnya Suwargi Mbah Karimun dan sebagainya. Akhirnya mereka bertanya, harus begitu. Kemudian ada satu pertanyaan dan ada satu jawaban-jawaban yang ringan-ringan. Akhirnya mereka sempat belajar. Jadi kalau orang berspiritual, menari itu topeng yang berspiritual, itu ada sugesti-sugesti yang memang ditanamkan di sana. Seperti contoh, nek kon kepingin nari pati sing apik, kon jam 12 bengi kelahiranmu kok adusan di bilik kurung gini. Kok mari teko kono awakmu mesti narimu mesti apik. Itu juga sugesti untuk membangkitkan ke ini. Akhirnya, iya aku tibakno nariku apik. Nah, itu Mbah Karimun saat itu sangat luar biasa menurut saya. Mbah Karimun itu tidak pernah memberikan satu ejekan atau apa, mesti semua dilem. Nah, apik narimu saiki le. Padahal ya podo mungkin ya, mungkin podo, tapi setelah mandi, setelah ada ritual-ritual rutin yang dilakukan anak-anak itu juga narimu saiki tambah apik. Nah, ini sesuatu proses yang memang di Gedung Monggo sudah dimulai dengan usia saya, atas saya, terus Mas Handoyo itu adik saya dan anak-anak saya sampai sekarang ini rutinitas itu terjadi. Mungkin kesenian topeng yang lain, mungkin seperti di Pulau Wijen, Mas Wibi sudah dekat dengan Mas Temak, itu nggak bisa, masa ndek kono ngene punden. Tapi di kala rutinitas itu nggak dilakoni temenanan. Karena apa? Karena orangnya harus berspiritual. Itu kuncinya itu. Kalau nggak berspiritual, mocone dengan sesuai dengan agama masing-masing ya, nanti nggak akan ketemu. Sing Islam maca bismillah ya Al-Fatihah cukup. Sing Hindu maca Trisandia cukup dan sebagainya. Nah, di sini bentuk satu kesepakatan. Kalau saya sih bentuk kesepakatan bahwa memang ini diarahkan untuk ke situ. Belajar sinau untuk belajar itu. Nggak bisa langsung seperti di Mbak Wido tadi bilang. Moro dadi sakti ya nggak bisa. Butuh proses yang sekian lama. Saya pun mulai kecil udah proses ikut bapak
manggung sana ke sini, akhirnya oh tiba nong ini, tiba nong lek kate main kudu ndonga ini. Nah itu belajar itu juga dari sinau kawero, sinau kebatinan yang saat itu juga sebenarnya tidak ada hubungannya dengan topeng, tidak semua, tapi memang ada ajaran-ajaran atau ilmu aji istilahnya, sun mata ajiku, sing notok jak sirap dan sebagainya itu seperti dalang kan gitu, ucapku kayak gelas, suaraku kayak geluduk, itu sesuatu yang aji yang memang disampaikan untuk ya ini seperti sebenarnya juga begitu. Non saya banyak cabang bayi mau notok kabeh meneng seneng karo aku lah, ini kan sudah aji. Ini belajar seperti itu. Nah ini juga proses berspiritual. Selain nanti akan masuk ke dalam yang namanya konsep pribadi, tadi sangkan parang, manunggaling kawula Gusti dan sebagainya. Itu sudah masuk ke ranah-ranah yang tinggi itu. Saya kira itu nggih, jadi proses dulu terus teknik dan sebagainya. Terima kasih, matur nuwun, monggo Pak. Mungkin ada lagi, monggo. Monggo ada lagi. Ini kalau sebenarnya kalau mau cerita topeng sangat panjang sekali, dan saya meyakinkan bahwa semua tari topeng seluruh Indonesia yang berkaitan dengan Panji sumbernya di Malang. Yang berkaitan dengan cerita Panji sumbernya di Malang. Semua yang mengaku itu turunan Mojopahit itu sumbernya di Malang. Ya. Ada bukti, kuat sekali buktinya, yaitu prasasti, namanya prasasti Pademangan Babanolan. Kemudian ada tokoh putra Hayam Wuruk yang namanya Wisnuwardani itu, Kusumawardani itu adalah tokoh penari, pemain, penyanyi, dan itu pelantun lagu yang sangat handal, dan itu menjadi Raja Kumari di Kabalan itu ya, termasuk ini dulu ada wilayah Kabalan itu. Nah itu membuat satu semacam pelatihan istana untuk menjadikan sebagai penari-penari topeng. Dan sebelum itu, sejak abad ke-8-9 itu saya sudah menemukan bahwa di Malang itu sudah ada tari topeng yang berkaitan dengan upacara manusuk sima, yaitu pembebasan tanah karena jasa-jasa masyarakat terhadap raja. Nah, kalau cerita itu panjang nanti boleh saja, tapi jangan sekarang, nggak cukup waktu ini. Gitu ya. Oke, monggo. Yang lain gimana? Sampai jam? Sampai jam 11 itu jam 11 lupa yuk sampai jam 11. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Nanti kalau mau berkomunikasi lagi monggo, dengan saya monggo, dengan Pak Soleh monggo, dengan Pak Suroso juga monggo, dan mudah-mudahan sekelumit yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi ibu bapak sekalian. Amin. Dan mendapatkan ridho dari Tuhan dan menjadikan kokohnya jiwa kita untuk menuju pada zat yang maha indah. Saya kira cukup sekian, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tidak memenuhi hasrat ibu bapak sekalian. Dan kalau itu yang saya sampaikan benar, sebenarnya ada petunjuk dari Tuhan. Tapi kalau yang saya sampaikan salah, itu karena kebodohan saya sendiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ada pengumuman. Nanti tanggal 28 juga topengnya Mas Suroso main di Padepokan. Ya kebetulan katanya Mbak Bian. Tadi Mbak Bian yang mau ngatur, tapi sekarang saya mohon doa restu. Saya sedang mau mantu yang mau hadir. Saya mirengno julak-juli, belajar jujurno ati, cek eling nang sing uripi, urip ana donya rika aja ngoyo, gak perlu ngersula, cek ora kelistu. Urip nang donya gak perlu ngoyo, gak perlu ngersula. Lek ngersula ngoyo
jarine mundhak wis tuwa. Mulane urip nek donya ayo sing mengalir, ayo disambut dengan senang hati, dengan gembira lan urip niki monggo dinikmati. Ngoten Mas Bibi. Tapi ku mek teori, tibake angel dilakoni. Sebab niki wau kula berangkat sing berangkat mriki. Kula bingung. Cak Suroso telepon, "Cak sampean berangkat." Bingung, Dik. Lho, kok bingung? Ya bingung dikedungno no. Kenek ta dikedungno. Pikir bingung ora karuan, wis setahun aku ora tanggapan. Anak 5 kabeh doyan mangan, wayahe luwe wringis kaya garangan. Dadi seniman nek gak tanggapan yo gak bayaran. Bayarane lumayan pentas sewengi kenek ke5 wulan. Tapi saiki nelongso pelaku seni gak iso apa-apa, gak nyambut gawe orang duwe kaya kate adang berat utang tangga. Ya apa nek ngene iki kate nyalahno sapa? Aturane negara nek dilanggar wedi kenek denda. Mulane ayo bareng-bareng donga nyuwun nang sing kuwasa. Corona supaya ndang lunga, supaya tentrem wong sak jagat raya. Om song song guru semongsong tekan ingkang sifat buguk, geni dadi banyu, banyu dadi geni, kukuh tekan ingkang sifat buguk. Reksanen ragane ingsun, ragane wong sak donya kabeh. Rekan jasad ingsun, jasate wong sak donya kabeh. Tan karasa ginawa bayu saduta. Kurana amblas saka kertane ngalah. Mari kita pungkasi dan mudah-mudahan perjumpaan ini mempunyai arti bahwa abang dan putih selalu meliputi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu kedua-duanya amat penting untuk sebagai raga dan jiwa kita, spirit berkebudayaan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu rahayu rahayu rahayu.